Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan saja, oleh kemurahan Tuhan saja, memungkinkan kita bisa ada berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa mendengar firman, membaca firman, belajar firman, itu suatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Kau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-18, firman-Nya berkata demikian. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita berjuang dalam pelayanan. Dalam pelayanan seringkali ada banyak problematika yang kita alami. Seringkali dalam pelayanan ada banyak hal yang dituntut dari kita. Karena itu butuh suatu perjuangan dari saudara dan saya dalam pelayanan. Seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada anak didiknya Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu. Tugas apa? Kalau kita membaca konteks di atasnya bahwa ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pelayanan pekerjaan Tuhan, pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan juga dalam mengatasi ajaran-ajaran yang sesat. Itu semua adalah pelayanan. Dan ternyata Paulus menuntut kepada Timotius anak didiknya supaya memperjuangkan atau berjuang dalam melaksanakan tugas dalam pelayanan. Itu yang dinasihatkan oleh Paulus kepada anak didiknya Timotius. Ini juga nasihat Tuhan bagi kita bahwa kita harus berjuang dalam pelayanan. Lalu apa yang dituntut dari kita ketika kita berjuang dalam pelayanan? Ada 3 hal yang dituntut dari kita. Ayat 18, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Ketika Paulus memberi tugas kepada Timotius, selanjutnya dia berkata, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Jadi melaksanakan tugas pelayanan, berjuang dalam pelayanan, yang pertama itu harus berjuang dengan baik. Jangan berjuang dengan yang tidak baik. Jangan berjuang dengan yang jahat. Harus berjuang dengan baik. Baik di sini dalam arti bahwa itu harus sesuai dengan aturan mainnya. Itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu harus sesuai dengan firman-Nya. Jadi ketika kita berjuang dalam pelayanan, berjuang dalam pemberitaan Injil, berjuang menghadapi ajaran-ajaran yang tidak sehat, yaitu ajaran-ajaran yang menyesatkan, kita harus berjuang dengan baik. Tidak boleh dengan cara-cara yang kotor. Tidak boleh dengan cara-cara yang tidak baik. Itu tidak berkenan kepada Tuhan ketika kita berjuang dalam pelayanan. Jadi betapapun sukarnya, sulitnya kita dalam pelayanan, kita dituntut untuk kita berjuang dengan baik dalam pelayanan. Jadi kalau ada cara-cara yang tidak benar, itu harus ditinggalkan. Cara-cara yang kotor, itu harus ditinggalkan. Kita belajar berjuang dalam pelayanan dengan berjuang dengan baik. Yang kedua,
Masih dalam ayat 18 tadi bagian terakhir, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Jadi kita tidak hanya berjuang dengan baik, tapi yang kedua juga kita harus berjuang dengan iman. Tidak bisa berjuang dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepintaran kita sendiri, dengan kehebatan kita. Tapi kita harus berjuang dengan iman. Harus berjuang dengan mengandalkan Tuhan. Tidak boleh dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita berjuang dalam pelayanan, kita dituntut untuk berjuang dengan iman. Mempercayai pertolongan Tuhan, mempercayai mujizat Tuhan, mempercayai campur tangan Tuhan. Tapi juga berjuang dengan iman dalam arti juga bahwa iman kita kepada Kristus itu harus sungguh-sungguh. Objek iman kita yaitu Yesus Kristus. Kalau kita berjuang dengan iman, itu yang membuat kita bisa tetap bertahan dalam pelayanan. Paulus menyadari bahwa anak didik rohaninya masih sangat muda, Timotius. Karena itu berjuang dengan iman dalam pelayanan. Itu sesuatu yang sangat penting yang dituntut oleh Paulus kepada dia dan demikian juga kepada saudara dan saya. Untuk kita berjuang dalam pelayanan dengan iman. Dengan modalkan iman kepada Kristus. Yang kedua, yang ketiga, masih dalam ayat 18 tadi, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dan hati nurani yang murni. Ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi dengan kata lain bahwa kalau kita berjuang tidak dengan hati nurani yang murni, itu akan mempengaruhi iman kita sehingga iman kita bisa kandas. Nah karena itu dalam berjuang dalam pelayanan yang ketiga kita dituntut berjuang dengan hati nurani yang murni. Jangan dengan hati nurani yang bercabang. Jangan dengan hati nurani yang tidak tulus. Tapi sebaliknya kita berjuang dalam pelayanan itu harus dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni artinya bahwa itu semuanya kepada Tuhan saja. Ketika kita melayani semuanya ini untuk Tuhan saja. Ketika kita berjuang dalam pelayanan, motivasi kita hanya kepada Kristus saja, kepada Allah penyelamat kita dan tidak kepada yang lain. Bukan untuk mencari sesuatu, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi justru untuk mengorbankan sesuatu dalam hidup kita. Maka kita dituntut untuk berjuang dengan hati nurani yang murni. Maka saya percaya perjuangan kita tidak sia-sia, tapi sebaliknya diberkati oleh Tuhan karena kita berjuang dengan hati nurani yang murni. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami berjuang dalam pelayanan. Tuhan tolong kami supaya kami berjuang dalam pelayanan, berjuang dalam pemberitaan Injil, berjuang dalam menghadapi ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan tolonglah kami supaya kami berjuang dengan baik, berjuang dengan iman, dan berjuang dengan hati nurani yang murni. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.